Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar dari rumah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang kisi-kisi IPA untuk ujian sekolah. Kisi-kisi ini dikhususkan untuk ujian sekolah di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tahun 2021. Untuk IPA sendiri ada 30 indikator, jadi nanti ada 30 soal untuk ujian sekolah mata pelajaran IPA. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, indikatornya memprediksi perubahan yang terjadi pada ekosistem tertentu bila salah satu komponen dalam rantai makanan punah atau berkembang dengan pesat. Kata kuncinya berarti jika ada salah satu komponen dalam rantai makanan yang punah, berkurang berarti, atau berkembang dengan pesat gitu. Contoh soalnya seperti ini. Pada ekosistem sawah terdapat tikus, ular, elang, padi. Ular banyak diburu oleh manusia. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, langkah pertama, kalian harus tentukan dulu makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Kebetulan ini ekosistemnya sawah. Hewannya apa aja? Ada tikus, ada ular, ada elang, dan ada padi. Oh, kebetulan cuma 4 ya. Nah, tiba-tiba ular tuh banyak diburu manusia. Oh, berarti ularnya itu diburu manusia. Berarti logikanya ularnya nanti akan berkurang. Kenapa? Ditangkap oleh manusia. Jadi populasinya yang ada di sawah itu berkurang. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, ketika kamu sudah berhasil menentukan makhluk hidup tumbuhan atau hewan yang ada di ekosistem sawah, langkah kedua yaitu mengurutkan. Karena kan jelasin nggak urut kan, tikus, ular, elang, padi. Kita urutkan sesuai dengan peranan masing-masing. Ada yang sebagai produsen yaitu padi, ini sebagai produsen. Terus kemudian ada konsumen pertama yaitu tikus. Terus ada konsumen kedua yaitu ular. Dan ada konsumen ketiga yaitu elang. Nah, sekarang udah urut. Padi dimakan tikus, tikus kemudian dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, ketika sudah mengurutkan, kalian berhasil mengurutkan rantai makanan seperti ini. Nah, kalian kembali ke soal lagi. Ular banyak diburu manusia. Oh, berarti ular ini ketika banyak diburu oleh manusia, berarti populasinya atau jumlahnya akan berkurang atau menurun. Nah, sedangkan si tikus, tikus pasti senang karena musuh alaminya di sawah itu berkurang, berarti tikusnya dia akan berkembang biak dengan pesat. Maka populasinya akan meningkat. Tapi si padi, dia karena jumlah tikusnya itu banyak, berarti padinya banyak yang dimakan oleh tikus, maka padinya akan berkurang. Nah, kalau elang gimana, elang? Nah, karena ular atau makanan dari si elang itu, ularnya itu berkurang, maka elangnya pun juga ikut berkurang karena kesulitan untuk mencari makan. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah berhasil memprediksi, kemudian kalian kembali ke opsi jawaban A, B, C, D. Hasil panen padi menurun. Oke, padinya menurun. Sedangkan populasi tikus meningkat. Tikusnya meningkat. Oke, udah ketemu jawabannya A. Walaupun kamu sudah menemukan jawaban A, tolong dicek lagi jawaban atau opsi jawaban B, C, D ya. Kalau memang itu benar-benar salah, kamu harus bisa membuktikan atau menunjukkan salahnya itu di mana. Hasil panen padi meningkat. No, salah. Harusnya apa? Menurun. Sedangkan populasi tikus menurun. Nah, apalagi nih, kebalik ya. Berarti B salah. C, populasi tikus menurun. Oh, salah. Padahal tikus naik. Sedangkan populasi elang meningkat. Nah, elangnya padahal turun. Jadi salah C. Populasi tikus dan elang meningkat. Tikusnya oke, meningkat. Tapi apakah elangnya meningkat? Nah, salahnya di sini. Oke. Ketika kamu berhasil menunjukkan bahwa opsi jawaban B, C, D itu salah, berarti kamu sudah memahami materi ini, gitu ya. Lanjut ke indikator yang kedua. Menjelaskan alasan terjadi hubungan antar makhluk hidup
Oh, berarti ini simbiosis ya, hubungan antar makhluk hidup. Materi simbiosis. Jadi ada alasan. Oh, berarti nanti alasan pada suatu ekosistem berdasarkan ilustrasi contoh yang diberikan. Contoh soalnya seperti ini. Cacing pita. Oh, makhluk hidupnya berarti cacing pita hidup di usus manusia. Oh, berarti yang melakukan hubungan yaitu cacing pita dan manusia. Hubungan antara dua makhluk hidup tersebut adalah, nah kita analisis dulu. Kira-kira kalau di tubuhmu itu ada cacing pita, kira-kira merugikan apa menguntungkan? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jelas ya, pasti merugikan. Bagi manusia itu merugikan. Kenapa? Sari-sari makanannya itu diambil atau dicuri oleh cacing pita. Tapi bagi cacing pita, dengan dia tinggal di tubuh manusia, dia itu untung. Kenapa untung? Dia dapat sari-sari makanan, dapat makanan gratis. Nah, berarti ini apa nih? Ini berarti parasit. Jadi cacing pita itu sebagai parasit manusia. Oke, kita masuk ke option jawaban A, B, C, D. Manusia menjadi kurang darah. Oh, bukan. Yang diambil bukan darahnya ya. Sedangkan cacing pita mendapatkan makanan. Nah, ini benar. Jadi, ini salahnya di manusianya. Bukan diambil darahnya. Cacing pita mendapatkan makanan. Oke, ya, cacing pita mendapatkan makanan. Sedangkan manusia terbantu. Wah, ini bukan terbantu. Kan dia dirugikan manusianya. Diambil. C. Manusia kehilangan sari-sari makanan. Oh, benar. Sedangkan cacing pita mendapatkan sari-sari makanan. Nah, ini ya. Nah, cacing pita mendapatkan tempat tinggal, sedangkan manusia terbantu. Wah, ini yang salah di terbantunya ya. Nah, berarti ini salah juga. Oke, jawabannya C. Oke. Nah, jadi untuk indikator yang kedua ini tidak hanya sekedar menunjukkan ini termasuk simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme atau amensalisme, tapi juga memberikan alasan kenapa bisa masuk ke atau tergolong simbiosis mutualisme. Berarti dua-duanya untung kan? Lah, berarti untungnya itu di bagian mana? Kalau ruginya itu di bagian mana? Seperti itu ya. Jadi kalian harus memahami. Lanjut ke indikator yang ketiga. Indikator yang ketiga yaitu disajikan tabel nama hewan atau tumbuhan. Berarti nanti bisa hewan ataupun bisa tumbuhan ya dalam soal. Dan cara adaptasi. Oh, sekarang kita sudah masuk ke materi adaptasi. Siswa disuruh menunjukkan pasangan. Nah, menunjukkan pasangan. Contohnya soal seperti ini. Nah, ada tabel ya. Kebetulan ini tumbuhan, hewan atau tumbuhan. Dan cara adaptasinya. Oke. Perhatikan tabel berikut. Pasangan tumbuhan dengan cara penyesuaian diri dengan lingkungan yang benar berdasarkan tabel adalah teratai. Kalian harus paham dulu, teratai itu hidupnya di mana toh? Oh, di perairan. Oh, berarti apa nih? Hidrofit. Nah, berarti ketika dia tergolong tumbuhan hidrofit, berarti dia hidup di tempat yang cukup air, banyak air. Berarti dia boleh dong boros air. Caranya gimana? Banyak daunnya lebar dan tipis, memiliki banyak stomata dan sebagainya. Nah, kalau ini kira-kira benar nggak nih? Memiliki batang berunggah, benar, dan tangkai di tengah-tengah daun. Tangkai di tengah-tengah daun. Bener ya? Oke. Nomor 2, kaktus batang tersusun atas jaringan spon, berakar pendek. Nah, salahnya di sini ya, bukan berakar pendek tapi panjang. Kenapa? Kaktus itu hidupnya di tempat yang kurang air atau di padang pasir atau gurun. Nah, agar dia mendapatkan sumber air atau mendapatkan air, maka dia harus mempunyai akar serabut yang panjang. Kantong semar, daun seperti piala dan mengeluarkan bau busuk. Oke ya, benar. Embun matahari, pucuk dan daun mempunyai tentakel, ya, bergerak dan sepanjang ujung tentakel mengandung lem. Ya, benar ya. Ini salah satu tumbuhan insektivora, pemakan serangga. Talas, permukaan daun lebar dan berakar serabut. Nah, ini juga bener nih. Ntar kita analisis dulu ya. Untuk yang nomor ya, jadi nomor 2 nya salah dulu, coret. Berarti misalkan B dan C ya. Kantong semar, daun seperti piala dan mengeluarkan bau busuk. Nah, ini ya, yang keliru di sini ya. Bukan bau busuk ya. Karena bukan bau busuk. Jadi kantong semar itu, nah dia tuh
mempunyai aroma yang disenangi oleh serangga. Ya, di dalamnya tuh kayak bau nektar ya. Sehingga ketika ada serangga, dia masuk ke dalam kantong, terus dia kejebak, ditutup, sehingga dia tidak bisa keluar. Akibatnya dia mati di dalam dan dicerna, diambil nitrogennya. Berarti ini salah ya. Jawabannya 145. 145. Nih jawabannya B ya. Ini salahnya di nomor 3-nya ya. Nomor 3-nya. Talas itu benar ya, pembukaan daun lebar dan berakar serabut. Talas. Karena talas merupakan salah satu tumbuhan tergolong higro ya, di tempat lembab, higrofit. Lanjut ke indikator nomor 4. Menjelaskan akibat dari kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi. Jadi kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Oke, contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Sentra kerajinan batik di Kabupaten Bantul setiap harinya memproduksi batik. Berarti ini apa? Kegiatan manusia. Kegiatan manusianya apa? Memproduksi batik. Oke, pas ya. Proses pembuatan batik tersebut menghasilkan limbah yang tidak sedikit. Dampak yang terjadi jika limbah dibuang ke sungai secara langsung, jadi limbahnya ketika dibuang ke sungai, nah jelas kan akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, yang tepat yang mana ini? Opsi jawaban A, B, C, D nih. Mikroorganisme sungai berkembang pesat. Oh, salah ya. Kan tercemar, limbah itu kan beracun. Biasanya itu terbuat dari bahan kimia ya. Ketika dibuang di sungai, mikroorganismenya pasti banyak yang mati ya. Ini malah berkembang pesat. Salahnya di sini. Pendangkalan di sepanjang aliran sungai. Nah, apalagi ini ya, limbah untuk produksi batik itu biasanya limbahnya cair ya, makanya dia kalau untuk pendangkalan itu kurang tepat. Kalau pendangkalan itu biasanya limbah-limbah yang padat seperti tanah, kayak lahar dingin dan lain sebagainya, itu bisa membuat sungai menjadi dangkal. Kekeringan yang berkepanjangan, nah ini juga enggak ya. Tercemarnya sumber mata air, nah ini. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini loh. Ada sungai, ya kan? Terus di sini ada pabrik lah, katakanlah ini pabrik batik ya. Nah, kemudian limbahnya itu dibuang ke sungai. Nah, kan ada yang ikut mengalir, ya kalau aliran airnya itu lancar. Tapi kalau di sini musim kemarau, aliran airnya nggak lancar, kan biasanya itu kan air itu akan meresap melalui celah-celah kecil kan. Nah, ketika di sini tergenang, maka airnya akan meresap ke tanah. Nah, ketika di sekelilingnya itu ada sumur, nah sumurnya atau sumber mata airnya itu nanti akan tercemar oleh limbah yang dihasilkan oleh pabrik yang memproduksi batik. Kalau limbahnya langsung dibuang ke sungai, jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya D. Nah, yang jelas nanti di sini ada kegiatan manusia, terus kegiatan manusia itu akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Contohnya di sini limbah gitu. Lanjut nomor 5. Nomor 5 indikatornya menunjukkan cara mencegah terjadinya erosi. Mungkin besok bisa keluar erosi, abrasi ataupun banjir ya. Nah, bisa erosi, abrasi ataupun banjir. Nah, contohnya soal seperti ini. Kebetulan ini abrasi ya. Mungkin besok akan keluar abrasi ataupun erosi, bahkan mungkin juga banjir. Upaya yang dilakukan untuk mencegah abrasi. Abrasi kan pengikisan tanah oleh gelombang air laut ya. Gelombang air laut. Nah, gelombang air laut. Pengikisan tanah oleh gelombang air laut. Nah, biasanya terjadi di pesisir pantai. Di pantai pesisir Bantul, Kulon Progo, itu banyak, sering terjadi. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gimana? Penanaman hutan bakau. Nah, ini ya yang tepat ini ya, penanaman hutan bakau. Karena hutan bakau atau tanaman pokok bakau itu memang salah satu tanaman yang cocok ditanam di pantai. Kenapa? Karena dia bisa tahan di air payau, bahkan air asin pun juga bisa tahan. Nah, tidak mendirikan bangunan di pantai, ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat karena ketika pantainya itu jadi pusat destinasi liburan atau wisata, jelas di sana nanti akan banyak
mendirikan bangunan-bangunan, itu juga kurang tepat. Membuat tanggul sepanjang pantai. Nah, bisa sebenarnya membuat tanggul sepanjang pantai itu bisa, tapi itu juga kurang efektif ya. Yang paling efektif memang reboisasi atau penanaman hutan bakau, itu akan lebih efektif gitu. Selain nanti akan menghalangi abrasi atau gelombang air laut, dia juga akan jadi tempat hidup atau ekosistem baru di sekitar pantai. Jadi kurang tepat ini, karena ada bakau, hutan bakau. Tapi kalau nggak ada hutan bakau, ini jadi alternatif ya, akan jadi salah satu alternatif. Tapi ketika di sini ada penanaman hutan bakau, berarti yang paling tepat penanaman hutan bakau. Membersihkan daerah aliran sungai. Nah, ini nggak ada hubungannya ya, jadi jawabannya A. Nah, mungkin ini bisa akan keluar, tapi mungkin juga erosi yang akan keluar. Kalau erosi itu apa? Erosi itu pengikisan oleh aliran air ya, biasanya ada di tepi-tepi sungai, di dataran agak tinggi. Kalau banjir itu kan meluapnya sungai atau tergenangnya suatu daerah. Nah, banjir juga nanti cara mengatasi juga banyak ya, bisa pakai biopori, bisa normalisasi sungai, terus bisa juga apa lagi ya, tidak membuang sampah di sungai dan lain sebagainya, banyak. Berikutnya nomor 6 indikatornya yaitu mengidentifikasi hewan yang mengalami daur hidup. Nah, kita sudah masuk ke indikator ke-6, yaitu berarti ini apa nih? Metamorfosis ya, metamorfosis, daur hidup ya, seperti tanpa pada gambar. Jadi nanti ada gambar, kalau enggak ya diagram. Terus kalian disuruh menunjukkan hewan yang mengalami daur hidup seperti tampak pada gambar. Contoh soalnya seperti ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada belalang ya. Belalang itu berarti dia tidak sempurnanya, TS. Telur, terus ini nimfa, ini juga nimfa, ini imago. Berarti tidak sempurna. Nah, berarti yang tidak sempurna apa? Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup seperti tampak pada gambar. Nah, tidak sempurnanya. Nah, kalau tidak sempurna tuh ada singkatan ya. Singkatannya lala, lili, naik, becak, jangkrik ya. Nah, la ini apa? La ini laba-laba. Terus la yang kedua laron. Terus lili, lipas, lipan. Naiknya nggak usah diartikan, maaf. Naiknya nggak perlu. B-nya belalang. Nah, belalang. C-nya capung. Terus K-nya itu ada dua. Ada hewan kecoa atau kalajengking. Jangkriknya ya jangkrik. Nah, berarti lala, lili, naik, becak, jangkrik ini TS ya, singkatan dari hewan-hewan yang merupakan atau mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Nah, tinggal masukkan aja. Kepek, ada nggak di sini kepek? Nggak, berarti ini sempurna. Laronnya, nah laron itu salah satu fase tahapan dari rayap ya, tadi ya laron ya. Nah, ini sempurna, ini TS. Jadi salah. Kecoa oke, lalat. Nah, lalatnya salah, lalatnya itu sempurna. Rayap dan semutnya sempurna. Capung dan ngengat. Nah, ini capungnya ya ngengat itu dia itu kupu-kupu ya. Wah, berarti nggak ada jawabannya nih, jadi salah semua nih, nggak ada jawabannya nih. S itu ya. Nah, biar memudahkan, ini lala, lili, naik, becak, jangkrik itu tidak sempurna, kecuali lala, lili, naik, becak, jangkrik itu mayoritas itu sempurna ya. Jadi untuk memudahkan saja kalian mengetahui mana yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. Kebetulan ini soalnya ini nggak ada jawaban ya. Rayap semut itu sempurna, padahal yang ditanyakan tidak sempurna ya. Ini sempurna, kepik sempurna, lalat sempurna, semut sempurna, ngengat itu juga sempurna ya. Berarti ini tidak ada jawabannya. Gak apa-apa. Yang penting intinya besok kalian bisa menunjukkan
hewan yang mengalami metamorfosis sama dengan yang ditunjukkan di gambar. Lanjut nomor 7. Menunjukkan jenis sendi yang disajikan dalam gambar. Nah, sendi gampang ya. Sendi itu pertemuan antara tulang agar bisa bergerak. Berarti Tuhan menciptakan sendi. Nah, sendi sendiri di sekolah dasar itu dipelajari 5 sendi. Yang pertama sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Cuma 5. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ada gambarnya ya. Perhatikan gambar berikut. Wah, ini kira-kira sendi yang ada di mana ya nih? Ini lutut ya, yang ada di lutut ya. Ini paha, ini tulang kering, ini tulang betis. Nah, nama sendi yang dilingkari pada gambar adalah jelas ya, sendi engsel. Jadi cuma kayak gini gampang, berarti ada gambar terus kamu disuruh menunjukkan sendinya namanya apa gitu, menentukan jenis sendi. Nah, kalau di sini hanya menentukan jenis sendi, tapi tidak ada salahnya kalian juga mempelajari tentang arah geraknya ya, arah geraknya. Kalau sendi pelana itu 2 arah, kalau peluru segala arah, kalau engsel 1 arah, kalau putar ya berputar. Nah, itu ya. Lanjut ke indikator nomor 8. Mengidentifikasi bagian yang ditunjukkan pada gambar. Ada gambar lagi, alat pencernaan makanan sesuai dengan fungsinya. Oh, berarti nanti soalnya ada gambar pencernaan makanan pada manusia, terus disuruh menyebutkan fungsinya apa. Contoh soalnya seperti ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Ingat, kita makan mulai dari mulut ya. Di mulut dikunyah, di sana ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Mekaniknya oleh gigi, lidah. Terus kemudian untuk pencernaan kimiawi ada enzim petealin ya, petealin mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Terus ditelan masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Nah, berarti ini lambung. Di lambung juga di kerongkongan tadi ada gerak peristaltik ya, meremas-remas, mendorong sehingga makanan masuk ke lambung. Nah, di lambung sendiri juga ada pencernaan kimiawi dan ada pencernaan mekanik. Mekaniknya oleh gerakan meremas-remas tadi, terus gerakan pencernaan kimiawinya yaitu ada beberapa enzim. Yang pertama ada asam klorida, terus renin, terus kemudian singkatannya LAPR-AH ya. Lambung, di lambung ada pepsin, renin, dan asam klorida. Ya. Terus masuk ke usus halus. Sebelum masuk ke usus halus ada pencernaan kimiawi oleh tripsin, lipase, dan amilase. Maaf. Terus kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus ada menyerap sari-sari makanan oleh janjat-janjat usus halus. Terus kemudian dibawa ke usus besar. Di sini diserap sisa mineral dan garam, terus dibusukkan oleh bakteri E. coli, kemudian masuk ke anus dan dikeluarkan. Contoh soalnya seperti ini. Terus proses yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh huruf P dan V. P jelas ya di mulut ya, pencernaan mekanis oleh gigi, sedangkan G-nya memecah lemak. Ini pencernaan kimiawi oleh P. Benar, untuk mulut benar ya, mekanis atau kimiawi. Nah, kalau kimiawinya itu kalau petealin ya oke bener ya, kimiawi oleh gigi, dan salah ya kalau kimiawi oleh gigi. Kalau kimiawi itu oleh enzim, kimiawi oleh enzim amilase, salah ya, amilase harusnya petealin ya, berarti C dan D salah. Nah, kemudian berikutnya yang A atau yang B jawabannya. Kalau A ini ada benar, fungsi dari mulut itu benar. Yang Q-nya yang salah, memecah lemak. Nah, memecah lemak itu fungsi dari apa? Lipase ya. Mengubah lemak
menjadi asam lemak atau memecah lemak menjadi asam lemak. Nah, itu ada di lipase. Jadi salah. Kalau yang ada di lambung itu kan kita singkat jadi lapar. Lambung itu di sana ada pepsin, ada renin dan asam klorida. Berarti yang mana? Nah, mengasamkan makanan ini fungsi dari asam klorida, berarti jawabannya B. Nah, mungkin nanti ini akan keluar lagi, mungkin juga hati yang akan keluar, mungkin usus halus yang akan keluar, mungkin ada usus besar yang akan keluar, mungkin anus yang akan keluar. Jadi tetap dipelajari ya, dari mulut sampai menuju ke anus. Karena sistem pencernaan manusia itu memang agak panjang dibandingkan dengan sistem peredaran darah. Dimulai dari mulut, kerongkongan, terus kemudian ada lambung, ada getah empedu, getah pankreas, di sini ada hati, masuk ke usus halus, terus kemudian usus besar dan masuk ke anus dan dikeluarkan. Lanjut ke indikator ke-9, mengidentifikasi bagian yang ditunjukkan pada gambar sistem organ peredaran darah. Nah, kalau tadi pencernaan manusia, sekarang masuk ke organ peredaran darah, berarti ada gambar ya, sistem organ peredaran darah. Contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Ini fungsinya ya, nanti ditunjukkan fungsinya, suruh menyebutkan fungsinya apa. Perhatikan gambar berikut. Oke. Fungsi bagian sistem peredaran darah manusia yang ditunjukkan anak panah itu apa? Wah, kalau kayak gini berarti ini fungsi dari bagian-bagian dari jantung ya. Nah, kita bagi jantung kita jadi 4 dulu. Wah, sadis no Pak? Enggak, ini cuma gambar kan. Tulis seperti ini, si, ba, bi. Yang ditanyakan berarti bi ya. Nah, untuk S itu adalah serambi, singkatan dari serambi, bukan serabi ya. Serambi. Kalau B itu bilik. Bilik ya. Serambi fungsinya itu menerima. Cuma menerima. Kalau bilik itu memompa. Memompa. Ingat ya, serambi itu menerima, entah serambi kanan, entah serambi kiri itu menerima. Kalau bilik itu memompa. Lah kalau yang kanan itu darah kaya CO2. Kotor kita nyebutnya. Kalau yang C atau B, bilik kiri, serambi kiri, yang kiri-kiri itu malah darah bersih atau mengandung O2 atau kita sering sebut bersih. Nah, gitu ya. Nah, yang ditanyakan gimana? Yang ditanyakan adalah B. Berarti B itu apa? Memompa. I, B-nya memompa. I-nya apa? Oh, darah bersih. Cari. Menerima salah, menerima salah. Udah kan Nabi itu bilik itu memompa. Ya udah memompa. Kalau nggak CD, memompa apa? I itu kiri. Kiri itu O2. O2 itu bersih. Bersih. Oh ya udah ini kotor. Salah. Berarti jawabannya C. Jadi seperti itu ya. Nah, ingat-ingat aja, atau kamu gambar sendiri nggak masalah. Gambar, bagi jadi 4, tulis sa, si, ba, bi. Sa, S-nya itu serambi, B-nya itu bilik, serambi itu menerima, bilik itu memompa, AA itu berarti kanan itu CO2. Kalau yang kiri I, serambi kiri, bilik kiri itu berarti O2 atau bersih, gitu ya. Jadi tetap untuk memudahkan tetap tulis sasi babinya ditulis. Oke, kita lanjut untuk indikator ke-10 yaitu menentukan cara memelihara kesehatan organ berdasarkan ilustrasi. Jadi contoh soalnya seperti ini. Budi sedang tidak enak badan. Dia mengalami gejala demam, oke, tidak nafsu makan, nyeri dada dan berkeringat, nyeri dada dan berkeringat di malam hari. Ini kalau dilihat dari gejalanya berarti dia yang diganggu atau yang terserang penyakit itu organ pernafasannya, ya kan? Demam, menggigil, tidak nafsu makan, terus kemudian nyeri dadanya itu nyeri, sakit. Jadi kan dada kan ada paru-paru di sana, berarti organ pernafasannya yang terganggu. Upaya yang dilakukan agar penyakit Budi tidak kambuh kembali, mengurangi makanan yang berlemak. Ini salah ya, ini hubungannya dengan peredaran darah. Menggunakan masker jika bepergian. Nah ini ya, agar apa? Agar
partikel-partikel seperti debu, bakteri, virus itu nggak masuk ke paru-paru, yang nanti ujung-ujungnya akan memperparah keadaan paru-paru. Rajin mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini hubungannya dengan pencernaan. Pencernaan ya. Tidak jajan di sembarang tempat, ini juga pencernaan. Nah, berarti jawabannya B. Nah, jadi di sini nanti organnya itu tidak hanya pernafasan ya. Ada organ peredaran darah, ada organ pernapasan, dan juga ada organ pencernaan. Penanganannya juga beda-beda ya. Nanti bisa dibaca di buku lagi. Berikutnya indikator ke-11, memberikan contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan berdasarkan ilustrasi gambar cara perkembangbiakan. Berarti ada ilustrasi atau gambar. Dikembangbiakan ya. Oh, berarti ada campur tangan manusia. Dikembangbiakan berarti sengaja dikembangbiakan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan berikut yang dapat dikembangbiakan dengan cara seperti pada gambar, ini berarti mencangkok ya. Nah, mencangkok. Kalau pencangkok itu berarti vegetatif ya. Vegetatif buatan. Karena ada campur tangan manusia buatan. Selain mencangkok apa? Bisa nanti mungkin soalnya stek atau merunduk juga bisa. Merunduk itu juga bisa. Nah, kebetulan di sini mencangkok ya. Jadi mencangkok itu intinya ada batang berkayu yang mempunyai kambium ya. Sirih, oh sirih enggak, bambu juga enggak, lidah mertua apalagi. Mangga, rambutan, jambu. Nah, ini ya. Tumbuhan batang berkayu. Durian bisa, kelengkeng bisa, pisang nggak bisa dicangkok. Lidah buaya enggak, lidah buaya itu biasanya stek daun ya. Enggak, tebu, stek batang, sukun itu tunas. Berarti salah. Oke, baik jawabannya B. Seperti itu ya. Nah, mungkin ini akan keluar lagi, atau kalau enggak ya mungkin stek. Kalau enggak stek ya berarti merunduk, karena hanya 3 ini ya. Perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia atau vegetatif buatan gitu sebutnya. Indikator ke-12, menyebutkan ciri-ciri perkembangan manusia masa puber. Oh, perkembangan masa puber. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan tabel berikut ciri perkembangan fisik laki-laki ya. Garis bawahi dulu ya laki-laki ya. Karena nanti soalnya kalau nggak laki-laki cuma perempuan ya. Transgender nggak ada. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Yang laki-laki harus lebih paham daripada yang perempuan. Nah, cirinya itu ada yang sama, ada yang beda ya. Tapi mayoritas memang beda. Tapi ada beberapa yang sama. Contohnya jerawat, terus kemudian bau badan, berkeringat, terus tumbuh rambut di berbagai tempat di tubuh itu juga laki-laki dan perempuan tuh ada kesamaan. Lah, untuk yang laki-laki tumbuh jakun, oke. Ini laki-laki. L. Suara menjadi nyaring. Kalau nyaring itu perempuan ya. Kalau laki-laki itu berat, besar. Dada membidang, oke laki-laki. Panggul membesar, ini perempuan ya. Panggul, pinggul beda ya. Kalau pinggul sama ya, panggul dan pinggul. Kalau yang beda itu pinggang ya, pinggang itu di atas panggul, ikat pinggang. Nah, untuk membedakan gitu. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, ini boleh laki-laki, bisa perempuan. Nah, pertanyaannya, yang laki-laki yang nomor berapa? Berarti nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. 1, 3, 5 ya. Nah, nggak ada. 1, iya, dada membidang. Ini kan laki-laki ya, suara menjadi nyaring, ini perempuan. Nomor 2-nya salah, panggul membesar, perempuan. Nggak ada jawabannya, berarti harusnya jawabannya 1, 2, dan 5 itu ya. 135, 135, maaf, 135 harusnya ini ya, 135, tapi di sini nggak ada jawabannya. Nah, kemungkinan besok kalau nggak laki-laki ya jelas perempuan ya. Jadi kamu tetap baca bukunya, ciri-ciri yang laki-laki itu seperti apa, ciri-ciri yang perempuan itu seperti apa. Nomor 13, indikator 13, menentukan pasangan yang tepat antara benda dan sifat-sifatnya, disajikan dalam tabel. Jadi ada tabel benda dan sifatnya ya. Contohnya seperti ini, ada tabel
benda dan sifatnya. Pasangan benda dan sifatnya yang paling tepat adalah baterai menekan ke segala arah. Baterai itu mewakili benda padat ya, padat. Apakah menekan segala arah? Salah. Kain katun meresap melalui celah-celah kecil. Nah, ini yang meresap melalui celah-celah kecil itu bukan kain katunnya, tapi air atau zat cair. Berarti salah. Kecap bentuk sesuai wadah, oke. Oksigen memenuhi ruangan, oke. Berarti 3 dan 4. Oke. Itu ya. Jadi nanti ada benda, kira-kira sifatnya apa. Tuh contohnya karet digunakan untuk ban motor, ban mobil, itu kenapa? Oh, elastis, tahan lama, kuat, dan lain sebagainya. Terus plastik bisa digunakan untuk pembungkus minuman, kenapa? Kedap air, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi sifat suatu benda. Lanjut ke indikator 14, menentukan kesamaan jenis perubahan wujud pada beberapa kegiatan yang disajikan pada tabel. Disajikan pada tabel perubahan wujudnya ya. Contohnya seperti ini. Perhatikan tabel berikut. Kegiatan ini ada kegiatan 5 kegiatan, pasangan kegiatan dan perubahan wujud benda yang sama ditunjukkan nomor. Nah, kira-kira yang mana yang sama? Parfum kan benda cair yang disemprotkan ke tangan lama-lama akan kering. Berarti apa nih? Menguap. Membiarkan tutup botol minyak kayu putih terbuka. Ketika terbuka berarti minyak kayu putih yang ada di botol lama-lama akan habis ya. Apa? Menguap juga. Oke. Terbentuknya butiran air di dinding gelas yang diisi air dingin. Wah, ini mengembun. Menyimpan kapur barus dalam almari, menyublim. Memanaskan air hingga mendidih, ya jelas ya, menguap. Oh, berarti 1, 2, 5, 1, 2, 5. Dah seperti ini ya. Contoh tipe soalnya hampir mirip seperti ini. Nah, jadi ada peristiwa, terus kira-kira perubahan wujud yang sama itu nomor berapa saja. Nomor 15. Indikator berikutnya menyebutkan jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan gambar. Ada gambar terus disuruh menyebutkan gayanya gaya apa aja. Nah, ini ya. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak yang sedang menendang bola. Jenis gaya yang ditunjukkan pada gambar. Ada orang berarti gaya otot. Oke, gaya otot. Ya. Gaya pegas. Pegasnya ya enggak? Apakah mantul-mantul enggak? Nah, ini enggak ya, kurang tepat ya. Gesek dan pegas, enggak, otot dan gesek. Nah, yang benar ya. Geseknya mana? Geseknya banyak. Antara kaki dan tanah, antara bola dan sepatu. Berarti yang paling tepat gaya otot dan gaya pegas. Kecuali mungkin bisa gaya pegas, tapi kalau main bola basket ya, itu gaya pegas ya. Gaya pegas, gaya otot dan gaya gesek. Jadi nanti di sini di soal indikator ke nomor 15 itu ada gambar, terus kemudian kalian disuruh menebak kira-kira gaya apa yang digunakan pada gambar. Ini gampang ini. Lanjut indikator nomor 16, menentukan hubungan antara gaya dengan gerak benda. Antara gaya dengan gerak benda. Nah, menentukan hubungannya ya. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Johnny melakukan percobaan dengan merentangkan karet untuk menuju ke sasaran yang berbeda-beda dengan sudut yang sama. Hasil percobaan ini dimasukkan dalam tabel. Oh, ini berarti Johnny itu main ke tabel. Dia membidik sebuah target ya. Sebuah target berupa apel ya ini berarti ya. Jaraknya 20 meter. Nah, dia mendapatkan data seperti ini. Ketika ditarik 20 cm, oh, jarak lemparannya 15 meter. Ketika jarak rentangannya ditarik lagi lebih kuat, 25 cm, jaraknya ternyata lontarannya lebih panjang lagi. Sampai ke 35 cm, ternyata lontarannya lebih panjang lagi. Oh, berarti dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin panjang rentangan karet ini, benda semakin jauh terlempar. Ya sama bener ya ini ya. Nah, semakin panjang contohnya 20, 15, 35 jadi 30. Oh, berarti benar. B salahnya di mana? Semakin panjang rentangan karet, benda semakin dekat. Oh, salah nih. Kalau kamu main ke tabel, semakin kamu kuat menarik atau rentangan dari karet itu panjang, ketika dilepas itu nanti jarak lemparannya, lontarannya itu semakin jauh.
Itu berlaku juga di permainan anak panah itu ya, itu juga sama. Semakin pendek rentangan karet, benda semakin jauh terlempar. Salah ya, harusnya kebalik nih. Semakin pendek rentangan karet, benda semakin dekat terlempar. Wah, ini juga bener nih. Ini kan semakin pendek. Oh, semakin pendek rentangan karet kan semakin pendek nih. Tapi ini kan percobaannya lama-lama semakin jauh ya. Jadi yang paling tepat yang ini ya. Walaupun sebenarnya D juga bisa. Semakin pendek kan semakin, jika 20 kan 15, 35 30. Semakin pendek rentangan karet, benda semakin dekat terlempar. Nah, ini kan kalau yang 35 cm bisa sampai 30 meter. Tapi kalau hanya 20 cm hanya 15 meter. Tapi kan ini berurutan 20 dulu dari yang pendek, sedang ke panjang. Tapi yang paling tepat, walaupun D tidak sepenuhnya salah. Lanjut, indikator ke-17. Menentukan alat-alat yang mempunyai perubahan energi yang sama. Perubahan energi yang sama. Oh, berarti ada gambar, terus kira-kira perubahan energi yang sama dari alat tersebut yang mana? Contoh soalnya seperti ini. Ini mesin cukur, ini pemanas air, ini mesin jahit, ini jam. Oke. Berarti ini listrik jadi gerak, ini listrik jadi panas, ini listrik jadi gerak, ini kimia jadi gerak. Ya udah, yang sama yang mana? 1 dan 3. Udah kayak gitu. Nah, yang penting kamu tahu sumber energinya apa, setelah dinyalakan menghasilkan energi apa. Ini gampang ya. Ada gambarnya lagi. Nomor 18, indikator nomor 18. Menentukan cara menghemat energi berdasarkan ilustrasi tentang kelangkaan energi. Nah, kelangkaan energi banyak ya. Mungkin nanti listrik, energi listrik, ada BBM, bahan bakar minyak, mungkin ada air juga. Biasanya sering gitu ya. Menentukan cara menghemat energi, ada energi listrik yang paling banyak, BBM, air. Contoh soalnya seperti ini. Bu Ani mencuci pakaian menggunakan air kran. Tiba-tiba air kran mati dikarenakan air dari PDAM, perusahaan daerah air minum ya, tidak mengalir. Salah satu cara penghematan yang dapat dilakukan Bu Ani adalah mencuci pakaian berkali-kali. Wah, ini salah nih. Berkali-kali berarti dalam satu hari bisa beberapa kali mencuci ya. Nah, ini kurang tepat nih, boros ini. Mencuci motor setiap hari, apalagi nih ya, nggak kotor dicuci, yang penting setiap hari nyuci. Wah, berarti nggak hemat air. Menggunakan air kran hanya untuk minum. Lah, air kran hanya untuk minum. Lah, mandinya dari mana? Mencucinya dari mana? Ini kurang tepat juga. Menutup kran air jika bak air penuh. Nah, ini ya, kegiatan atau hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan agar air bersih yang ada di lingkungan kita tetap terjaga sih ini. Menutup kran air jika bak air penuh. Jadi kalau udah penuh ya udah, matiin aja. Jangan nunggu sampai luber-luber gitu ya. Ini kegiatan sederhana tapi bisa menjaga jumlah air yang kita gunakan. Lanjut, indikator 19. Menjelaskan penerapan kegiatan yang berkaitan dengan pemuaian. Oh, berarti pemuaian dan penyusutan ya. Ketika kena panas itu dia akan memuai. Ketika kena dingin dia akan menyusut. Memuai itu bertambah volumenya, ukurannya. Kalau menyusut ya berkurang. Contoh soalnya seperti ini. Tini menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas retak. Wah, ini sudah sering ya. Hal ini disebabkan oleh bagian luar gelas memuai terlebih dahulu. Salah ya. Yang memuai itu bukan bagian luar, karena yang kena panas itu kan bagian dalamnya dulu. Berarti salah. Bagian dalam gelas mengalami pemuaian yang tidak merata. Bentar, bagian dalam gelas mengalami penyusutan. Salah ya. Kalau dalam tuh memuai ya. Oh, mungkin ini jawabannya. Bagian dalam dan luar gelas memuai bersamaan. Salah. Oke. Jadi jawabannya B ya. Nanti biasanya kalau nggak soal ini biasanya apa ya? Rel kereta, terus kemudian ban meletus, terus bingkai kaca, terus pemasangan kabel. Nah, paling soalnya cuma itu aja ya. Memuai, ingat, yang penting kalau ketika memuai itu bertambah panjang, kena panas. Kalau menyusut itu kena udara dingin, berkurang. Lanjut, indikator ke-20. Menentukan benda-benda yang termasuk isolator konduktor. Nah, ingat ya. Kalau konduktor ya, konduktor ini benda logam ya. Kalau yang isolator berarti non logam. Gampang berarti. Nah, perhatikan gambar berikut.
Ini ada ceret, ada apa namanya, wajan. Bagian alat seperti gambar yang berfungsi sebagai isolator ya, berarti isolator untuk melindungi tangan kita ketika memegang alat-alat ini agar tidak kena panas. Berarti yang mana? Yang ini isolator nih, ini isolator. Berarti nomor berapa? 1 dan 3, gampang banget nih. Yang penting kalian bisa membedakan isolator itu menahan atau menghambat panas. Kalau konduktor itu menghantarkan panas dengan baik. Nomor 21, menyebutkan kesamaan contoh perpindahan panas. Oh, masuk ke materi perpindahan panas. Ada 3, radiasi, konduksi, dan konveksi. Untuk mengetahui perbedaannya, lihat zat perantaranya ya. Radiasi, konduksi, konveksi itu lihat zat perantaranya. Kenapa panas itu bisa berpindah dari sumber panas ke tempat lain? Lihat zat perantaranya. Contoh soalnya seperti ini. Ketika zat perantaranya itu gas atau benda cair, berarti itu konveksi. Kalau itu benda padat, itu berarti konduksi. Kalau tanpa itu berarti radiasi. Asap itu kan benda gas, ya Kak? Oh, berarti ini konveksi. Menjemur pakaian di siang hari, panas matahari, radiasi. Gerak naik turun kacang hijau saat direbus, oh ada airnya kan? Nah, berarti apa? Konveksi. Tutup panci terasa panas, tutup panci itu benda padat, konduksi. Menetaskan telur ayam, oh berarti radiasi. Peristiwa perpindahan panas yang sama, oh berarti mana? 1 dan 3. Ada nggak 1, 3? Nggak ada. Oh berarti kunci jawabannya, opsi jawabannya kurang tepat ini. Yang benar 1 dan 3 ya. Ini radiasi. Atau 2 dan 5? Oh 2 dan 5 ada ya. 2 dan 5. Oh, berarti jawabannya 2 dan 5. Karena 1 dan 3 nggak ada opsi jawabannya, cari opsi jawaban yang lain ya. Ini ya, 2 dan 5 sama-sama radiasi. Lanjut, indikator ke 22. Menentukan alat musik yang dibunyikan dengan cara tertentu. Alat musik itu dibagi berdasarkan cara memainkannya ya. Ada yang digesek, berarti ada dawainya, ada senarnya, ada alat geseknya. Ditiup, ada lubang untuk niupnya. Dipukul, ada alat pemukulnya. Nah, dipetik, ada dawainya, ada senarnya, tapi nggak ada alat geseknya ya. Digetarkan, ya digoyang-goyangkan aja. Contoh soalnya seperti ini. Nama alat-alat musik di bawah ini yang dibunyikan dengan cara dipetik ya, berarti ada dawainya, ada senarnya, tapi nggak ada penggeseknya. Gitar, biola. Gitar dipetik tapi biola itu digesek. Rebab, siter. Oke. Salah ya. Maaf. Rebabnya salah ya, rebab itu gesek. Sasando dan ukulele. Oke, sasando dan ukulele. Gendang itu dipukul, rebana itu dipukul tak digoyang. Ini juga salah. Jawabannya C. Ada satu contoh lagi. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul ya. Nah, kalau tadi dipetik, sekarang dipukul. Ini jelas salah ya. Ini rebana dan tifa ya. Ini boleh jadi jawaban. Siternya salah. Piano dipukul salah. Calong dipukul. Nah, berarti jawabannya A ya. Nah, ini jawabannya tadi C. Jadi kalian harus, ini sebenarnya materi yang mudah, tapi karena tidak ada gambarnya jadi sulit gitu. Jadi kamu harus tahu alat musik ini. Browsing lah di internet ya, atau baca-baca buku yang terkait dengan alat musik. Kalau bisa kalian lihat gambarnya, itu nanti akan mempermudah kalian menentukan ini termasuk tergolong alat musik pukul, gesek, tiup, atau petik dan lain sebagainya. Harus lihat alat musiknya. Lanjut, indikator ke-23. Menjelaskan sifat cahaya. Kita sudah masuk ke sifat cahaya. Ada 6 ya. 6 itu apa aja tuh? Merambat lurus, ya kan? Dipantulkan. Nah, dipantulkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian dibiaskan, yang tadinya kecil kelihatan besar, dibiaskan. Terus kemudian menembus benda bening, ya. Terus diuraikan, ada pelangi, itu ya. Lagi ya udah 5, cuma 5 ya. Merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan,
menembus benda bening, dan diuraikan atau terjadinya pelangi. Oke. Contoh soal seperti ini. Wah, ini pas nih. Perhatikan gambar berikut. Ini kan ada center, terus ada benda cermin. Dipantulkan berarti ya nih, ada pantulan merambat lurus dan membias. Membiasnya salah, memantul dan dapat terurai. Terurainya salah, membiasnya salah, merambat lurus dan memantulkan. Nah ini merambat lurusnya ini dan dipantulkan karena terkena benda yang permukaannya berkilau. Tuh, saya jamnya D. Lanjut, indikator ke-24, menentukan saklar-saklar. Nah ini rangkaian listrik ya, menentukan saklar-saklar yang harus diputus atau disambung. Nah, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ingat ya, listrik itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Ketika saklarnya diputus, berarti listriknya nggak bisa mengalir melewati saklar itu, berarti lampu yang menuju ke saklar itu berarti mati. Nah pertanyaannya, keadaan lampu apabila saklar 1, 2 ditutup, 1, 2 ditutup, 4 dipadam, Pak. Lampu 4 padam, 1, 2 ditutup. Tahan. 1, 2 ditutup, 1, 2 ditutup ya. Sini ya. Set, ditutup. Berarti bisa lewat ya, ditutup bisa lewat. Sedangkan lampu 4 mati. Oh, yang mati ini. Nah, berarti kan gini, lewat sini bisa L5 menyala, lewat sini bisa L1 menyala, lewat sini lagi bisa L2 menyala. Oh ya, nggak bisa lewat sini, berarti L3 padam. Cari L3 padam. Nah ini ya jawabannya nih, L3 padam. Untuk memudahkan kalian cari aja yang mati atau yang padam lampunya, itu akan lebih mudah. Itu ya. Lanjut, indikator ke-25, menentukan sifat-sifat magnet berdasarkan gambar. Sifat magnet berdasarkan gambar. Kalau sifat magnet cukup banyak ya, ada 7 kalau nggak 8 ya. Dari kutub senama tolak menolak, kutub tidak senama tarik menarik, bisa menembus benda tipis, memiliki 2 kutub, utara dan selatan, memiliki medan magnet dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di buku, akan lebih paham kalian. Contoh soalnya aja seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar, kan di sini ditunjukkan gambar ya, di indikator ada gambar. Ini magnet, ini benda fero, ini dia ya, maaf dia, ini feromagnetik ya, benda yang dapat ditarik magnet, terbuat dari logam biasanya. Ini bisa tertarik, sedangkan ini enggak. Oh berarti sifat magnetnya apa? Memiliki 2 kutub, kurang tepat. Walaupun di sini ada kutub utara, kutub selatan, tapi dari percobaan gambar itu kan bukan kayak gitu. Menembus benda, ini juga salah. Kalau menembus itu biasanya kayak gini nanti gambarnya. Nah di bawahnya dikasih magnet, di atasnya dikasih serpihan-serpihan logam. Kutub senama tolak menolak, ini juga salah. Dapat menarik benda magnetis. Nah yang ini ya, kalau pensil itu nggak bisa tertarik, tapi kalau peniti yang dari logam ini bisa tertarik. Harus jeli melihat gambar. Lanjut ke indikator 26, menentukan beberapa sumber daya alam SDA yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Nah ini intinya gampang. Kalau yang dapat itu biasanya dari makhluk hidup. Tapi kalau yang tidak dapat itu dari bahan tambang. Bahan tambang ya. Entah itu BBM, entah itu batu bara, entah itu gas, entah itu mineral-mineral lainnya, entah itu logam. Nah itu dari bahan tambang. Itu tidak bisa diperbarui atau sangat sulit, butuh waktu yang lama sekali untuk memulihkannya. Nah oke, kita masuk ke pertanyaan. Contoh pertanyaannya seperti apa? Contoh soalnya berikut ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Nah kasih tanda dulu. Gas bumi oke, hewan nah salah, hewan itu dapat, hewan ini dapat, tumbuhan ini dapat. Oh berarti jawabannya nah ini kayak gitu ya. Jadi kalau yang tidak dapat itu biasanya dari cara mendapatkannya dengan cara ditambang, makanya disebut bahan tambang. Kalau makhluk hidup, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, itu berarti dapat diperbaharui dan turunan-turunannya. Nomor 27, indikatornya ya, menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. Contoh soalnya seperti ini. Pada akhir-akhir ini banyak penebangan pohon di hutan secara berlebihan untuk perkebunan kelapa sawit dan perumahan, sehingga dapat mempengaruhi daur air karena
penyerapan air dalam tanah terganggu, cadangan air dalam tanah meningkat. Nah ini ya, kalau meningkat enggak ya? Kenapa enggak meningkat? Karena airnya nanti, apalagi kalau di daerah lereng, daerah yang miring, itu biasanya kalau di sana tidak ada pohon, itu aliran airnya akan menjadi erosi atau banjir atau longsor ya. Kenapa? Airnya tidak bisa meresap, mengakibatkan tanah longsor, sirkulasi air semakin lancar. Ini juga salah, mengakibatkan longsor, menyebabkan air dalam tanah terganggu, penyerapan air dalam tanah. Pada akhir-akhir ini banyak penebangan pohon di hutan. Oh, kelapa sawit ya, karena ini kelapa sawit itu biasanya di lahan datar ya, jadi kalau longsor kurang tepat ya. Jadi jawabannya yang A, karena kelapa sawit ya. Kalau di lahan yang miring seperti ini, nah itu bisa nanti longsor, karena nggak bisa meresap, biasanya banjir, penyerapan air dalam tanah terganggu. Kenapa? Karena banyak perumahan ya. Nah, banyak perumahan tuh, jadi peresapannya juga akan berkurang. Lanjut nomor 28. Indikatornya menjelaskan akibat gerakan bumi bulan terhadap matahari dari revolusi rotasi ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Perhatikan tabel berikut. Peristiwa yang disebabkan oleh gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya berarti ini rota. Rota itu berarti waktunya pendek atau cepat. Cepat ya. Kita bisa mengamati kegiatan atau peristiwa-peristiwa di lingkungan kita yang waktunya pendek, itu berarti dampak dari rotasi. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat setiap hari. Nah, ini rotasi, rota. Pergantian musim, nah ini revo ya, karena waktunya lama. Musim penghujan, musim panas itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk berganti. Gerak semu tahunan, namanya juga tahunan, berarti revo ya. Pergantian siang dan malam, nah ini rota. Udah ketemu oleh 14. Oke. Lanjut nomor 29. Indikatornya menentukan nama planet berdasarkan ciri-cirinya. Ada 8 planet ya yang harus kalian pahami berserta ciri-cirinya. Memiliki atmosfer yang sangat tipis. Apa ya? Permukaan berupa kawah, lembah-lembah besar dan gunung api. Wah. Memiliki satelit. Wah, ini yang paling menonjol ya nih. Phobos dan Deimos, jelas ya. Apa? Mars ya. Memiliki satelit Phobos dan Deimos. Indikator berikutnya. Nomor 30. Indikatornya mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk membedakan apakah itu gerhana matahari atau gerhana bulan, kalian lihat siapa yang berada di tengah. Ingat ya, siapa yang berada di tengah. Ketika yang di tengah itu bulan, berarti gerhana matahari. Ketika yang di tengah itu bumi, berarti gerhana bulan. Walaupun di sini nggak ada keterangannya, mungkin di soal nanti nggak ada keterangannya, tapi tetap ya, kalian harus bisa membedakan. Yang paling besar itu pasti matahari, yang paling kecil itu berarti bulan. Oke, itu ya. Langkah pertama, kalian harus bisa membedakan dulu mana gerhana matahari, mana gerhana bulan. Setelah itu baru masuk ke umbra atau penumbra gitu. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Jika bulan berada di posisi 4. Nah, ini lihat. Kita tebak dulu aja. Ini kira-kira gerhana apa tuh nih? Yang di tengah siapa? Bumi. Oh, berarti gerhana matahari. Gerhana matahari, maaf. Gerhana bulan. Oh lah. GB, gerhana bulan. Karena yang di tengah bumi. Kalau yang di tengah bulan, gerhana matahari. Pertanyaannya, jika bulan berada di posisi 4. 4 itu sini, umbra ya. Oh, umbra jelas. Umbra itu total. Gerhana bulan total. Ini gerhana matahari sebagian salah. Gerhana matahari total salah. Oke. Bulan total karena seluruh bulan tertutup bayangan umbra bumi. Ya, ini bener ya. Bener tadi? Seluruhnya kan iya.
tertutup umbrahnya Pak, umbrah bumi. Oke, udah gitu ya. Oke, udah 30 indikator sudah kita coba kupas dengan menggunakan contoh soal. Nanti kurang lebih memang soalnya seperti itu ya, kurang lebih. Jadi tetap belajar, banyak baca-baca buku, dan banyak mengerjakan soal. Ingat, prestasi penting, tapi jujur yang utama. Walaupun kalian mengerjakan ujian ini di rumah, tapi tetap jangan bohongi diri kalian. Jujur kepada dirimu. Lebih baik nilainya 90 tapi mengerjakan sendiri daripada nilainya 30 nyontek. Sudah nyontek nilainya cuma 30. Nah, mending nilainya 90 tapi jujur pada dirinya sendiri. Gitu ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran dari rumah. Semoga di ujian ASPD bulan depan insya Allah nanti bisa tatap muka ya, karena Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan juga sudah kangen dengan kalian. Mungkin itu jadi kesempatan yang terakhir sebelum kalian lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.